Klasifikasi tumbuhan dilakukan dengan cara mencari persamaan ciri-ciri di antara keanekaragaman. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki, semakin dekat hubungan kekerabatannya. Semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki, semakin jauh hubungan kekerabatannya. Para ahli melakukan klasifikasi tumbuhan dengan cara memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Yang pertama tentang organ perkembangbiakan, apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua habitus, perawakan tumbuhan waktu hidup, apakah tegak, menjalar, atau merambat. Yang ketiga bentuk dan ukuran daun. Yang keempat cara berkembang biak, apakah secara seksual, generatif, atau aseksual, vegetatif. Berdasarkan keberadaan jaringan pembuluhnya, tumbuhan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh, Talophyta, dan tumbuhan yang berpembuluh, Tracheophyta. Tumbuhan tak berpembuluh adalah tumbuhan tanpa sistem pengangkutan yang terdiri dari pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Tumbuhan tak berpembuluh meliputi lumut. Lumut merupakan tumbuhan purba yang tidak berbunga yang menghasilkan spora. Lumut dapat tumbuh di berbagai lingkungan, dari gunung bersalju yang dingin hingga gurun yang panas. Berikut ini adalah ciri-ciri lumut. Yang pertama belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Yang kedua akar berupa akar semu, rhizoid. Yang ketiga memiliki klorofil dan berfotosintesis. Yang keempat tidak mempunyai berkas pembuluh, xilem dan phloem. Yang kelima habitatnya di tempat yang lembab. Yang keenam berkembang biak melalui spora. Lumut dapat kelompokkan menjadi tiga, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Berikut penjelasannya. Lumut hati merupakan lumut dengan bentuk tubuh lembaran dan pipih. Lumut tanduk adalah jenis lumut yang memiliki bentuk lembaran dan pada ujungnya bercabang menjulang menyerupai tanduk. Lumut daun melekat di bagian akar pada tempat tumbuhnya. Bentuknya berupa lembaran spiral dan berwarna hijau muda. Tumbuhan berpembuluh merupakan kelompok tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh yang jelas untuk mengantarkan unsur hara atau nutrien dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, pembuluh pada tumbuhan juga berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke bagian tumbuhan lainnya. Tumbuhan berpembuluh sering juga disebut tumbuhan tingkat tinggi. Hal ini disebabkan karena kelompok tumbuhan ini telah memiliki daun, batang, dan akar sejati. Berdasarkan ada atau tidaknya biji sebagai alat perkembangbiakannya, tumbuhan berpembuluh dikelompokkan menjadi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Kemudian tumbuhan berbiji dibedakan menjadi dua yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan paku merupakan jenis tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh, namun tidak memiliki biji. Tumbuhan paku berkembang biak dengan cara spora. Berikut ini ciri-ciri tumbuhan paku. 1. Memiliki akar, batang, dan daun sejati, namun tidak berbunga dan tidak memiliki biji. 2. Memiliki klorofil dan berfotosintesis. 3. Memiliki berkas pembuluh, xilem dan phloem. 4. Habitat tumbuhan paku-pakuan, di air disebut hidrofit atau tumbuhan air, di tempat lembab atau disebut higrofit diartikan sebagai tumbuhan yang tumbuh di tempat lembab dan ada juga yang hidup pada sisa tumbuhan atau saprofit. 5. Berkembang biak melalui spora. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan tumbuhan yang bijinya tidak dilindungi oleh daging buah karena itu bijinya akan tampak dari luar. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup merupakan tumbuhan yang bijinya dilindungi oleh daging buah. Nah, untuk tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi dua yaitu tumbuhan biji keping 1 dan tumbuhan biji keping 2. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Tumbuhan biji keping 1 memiliki 1 lembaga daun. Sedangkan biji keping 2 memiliki 2 lembaga daun. Tumbuhan biji keping 1 berakar tunggang. Sedangkan biji keping 2 berakar serabut. Tumbuhan biji keping 1 berbatang tegak dan bercabang. Sedangkan biji keping 2 batangnya beruas dan tidak bercabang. Tumbuhan biji keping 1 memiliki tulang daun menyirip atau menjari. Sedangkan biji keping 2 memiliki tulang daun melengkung atau sejajar. Tumbuhan biji keping 1 memiliki mahkota bunga kerkelipatan 4 atau 5. Sedangkan biji keping 2 memiliki mahkota bunga kerkelipatan 3.
Tumbuhan biji keping 1 memiliki berkas pembuluh bersifat radial. Sedangkan biji keping 2 memiliki berkas pembuluh menyebar. Nah itu tadi mengenai klasifikasi tumbuhan. Nantikan video berikutnya. Stay tune di channel Jalan Privatku. Sampai jumpa dan selamat belajar.